Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita di ibadah pagi hari ini. Kita memasuki minggu kedua di bulan Mei. Kita melakukan ibadah secara online. Walaupun kita melakukan ibadah secara online, tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah masuk ke dalam hati kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke hadirat Allah Bapa kita. Kita menyembah Allah kita. Bawa masuk Tuhan ke dalam hidup kita. Menghampiri tahta Allah Bapa, menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Kekuatanku dalam-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan, hanya Kaulah dalam lagi kita menyembah Allah kita. Izinkan Allah masuk ke dalam hidup kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Ada di sini Tuhan. Ada di sini, ku rasa
kita masuk ke hadirat Tuhan Bapa kita tundukkan kepala kita. Tuhan adalah Bapa yang maha baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam satu minggu ini Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kau selalu ada dalam hidup kami, Kau selalu ada di sisi kami Tuhan. Engkau selalu membimbing kami dalam setiap keputusan yang kami ambil Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami dalam pandemi corona ini Tuhan. Kau menyelamatkan kami Tuhan, Kau menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan, kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah di dalam keluarga kami Tuhan, hadirlah di dalam rumah-rumah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Engkau berkatilah juga pelayan mimbar pada hari ini, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Juga berkatilah ibadahnya agar berjalan sesuai kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Kami serahkan ibadah raya pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kita akan menyambut Tuhan, kita akan melompat, kita akan bertepuk tangan, dan kita akan terus menyembah, memuji Dia, mengangkat tinggi nama-Nya, karena Dia ajaib, Dia yang tak terbayangkan kebesarannya. Terbayang kebesaran-Mu, bayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkata, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan tak terbayang kuasa-Mu. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak
Haleluya. Kita akan terus menyambut Tuhan kita akan terus memuji memuliakan Allah kita. Karena firman Allah itu menerangi jalan kita, Dia adalah perisai iman kita. Tak pernah ku ragu karena Dia ada bersamaku. Iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia hanya di dalam namanya. Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalanku, firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia hanya di dalam namanya. Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pastikan segala kemenangan bagiku hanya di dalam nama-Nya. Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya pengharapan pada hidupku, hanya di dalam bagiku selama-lamanya. Mari kita membuka Alkitab kita. Nats firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita akan membaca secara bersama-sama. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli,
serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin. Nats firman Tuhan ini akan mendasari kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita membawa syukur kita membawa ucapan syukur kita, membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Persembahan selama online ini dapat diberikan secara transfer dan juga bisa diberikan saat jam doa setiap hari Rabunya. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah Kau beri kembali. Tuhan ada Kau, Mari kita naikkan doa syafaat kita. Doa syafaat dan juga doa persembahan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Hero. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini yang melimpah. Berkatilah ya Tuhan kesehatan jemaat, kesehatan setiap jemaat di gereja kami ini. Kami juga berdoa untuk kesehatan gembala sidang kami, Bapak Dwi Aryadi sekeluarga. Berkatilah dan limpahkanlah semua berkat-Mu kepada beliau dan keluarga, supaya tetap dapat melayani di gereja ini. Kami juga mendoakan pekerjaan dan pergumulan jemaat, ya Tuhan, kiranya Engkau berkati satu persatu dan berikan kelancaran. Yang mungkin ada yang membutuhkan tempat tinggal, pekerjaan, atau jodoh, dan masih banyak lagi. Kami percaya Engkau dapat memberikan yang terbaik pada waktunya. Lalu kami berdoa ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala.
yang bersekolah bisa bersekolah kembali, yang kuliah bisa kuliah kembali, lalu yang bekerja bisa bekerja kembali. Lalu kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Berkatilah pemerintah kami dari daerah sampai pusat, supaya pakailah mereka ya Tuhan untuk membangun negara ini agar menjadi negara yang lebih baik lagi. Tak lupa kami serahkan ya Tuhan persembahan kami ini. Layakkanlah dan berkatilah persembahan kami ini supaya dapat berguna di bumi dan di surga nanti ya Tuhan. Demikian doa yang jauh dari kata sempurna ini kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih pada Saudara Hero. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita buka hati kita untuk dapat menerima setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Haryadi. Engkaulah kekuatan di jiwaku, Engkaulah ketenangan batinku Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku Bapa, tersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. tersungkurku di kaki-Mu Bapa. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Kami bersyukur Tuhan, hari-hari ini Tuhan masih menjaga kami. Tuhan masih membimbing kami untuk kami bisa hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Kami serahkan Tuhan waktu kami seutuhnya pada pagi hari ini. Belajar kembali dari firman-Mu dan melihat kembali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bahwa Tuhan mengendaki kami hidup dekat dan mengenal Tuhan. Kami serahkan waktu kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang saat ini kita bisa merasakan kehidupan dalam penjagaan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Allah bekerja dengan luar biasa. Di tengah-tengah kita terus berjuang untuk keluar dari masa-masa sulit yang sekarang ini masih berjalan di negeri kita. Ada pelajaran penting yang kita ingin coba simak dari kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ini. Saudara, kalau pasal 3 ini kita baca sepenuhnya, kita menemukan bahwa ada dua hal besar, ya, bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Allah akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak tunduk kepada Tuhan. Tetapi di bagian lain, Allah juga akan membuat orang yang dekat dengan Dia itu merasakan jamahan tangannya, dibukakan mata hatinya, diberikan pencerahan dalam hidupnya, diberikan masa depan yang lebih baik dan lebih indah. Mari kita lihat Alkitab yang kita baca tadi. Kita bisa melihat ada bagian-bagian yang nanti akan kita coba renungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya tahu ceritanya Samuel, kita pasti akan melihat bahwa Samuel terpanggil dari masa-masa sulit yang dihadapi oleh ibunya, Hana. Hana pada waktu itu menjadi seorang istri yang betul-betul hatinya sedih. Bagaimana tidak sedih? Dia seorang istri yang belum bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Dia seorang istri yang merasa dipermalukan oleh Penina, istri lain dari Elkana, suami Hana. Kesedihan Hana begitu menumpuk. Bahkan kalau kita baca di pasal pertama dan kedua kita menemukan karena Hana belum bisa punya anak, maka bagian Hana hanya satu bagian. Sementara bagian Penina yang memberikan anak banyak kepada Elkana, bagiannya juga banyak. Kesedihan yang menumpuk itu membuat si Hana punya janji, punya nadar, punya komitmen di hadapan Tuhan. Meskipun ketika dia berdoa di depan bait Tuhan dan di hadapan Imam Eli, Hana dituduh seorang wanita yang mabuk. Pelajaran penting yang kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencoba dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, kita tidak bisa hanya dekat dan mengenal secara kulitnya saja, tetapi kita juga harus mengenal dari dalam. Bagaimana cara Tuhan membuat kita menjadi hidup lebih baik, bagaimana kita mengenal suara Tuhan, bagaimana kita mengenal firman-firman-Nya sehingga kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan. Bagian pertama Bapak Ibu kita lihat, Samuel terpanggil karena dia seperti korban dari janji. Siapa yang berjanji? Ibunya. Ibunya berjanji bahwa ketika dia punya anak laki-laki, saya akan serahkan anak ini kepada Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, pasal yang pertama, janji Hana kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan di Silo,
Berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, ini sebuah janji yang diucapkan Hana di hadapan Tuhan, bahwa jika dia dipercaya oleh Tuhan dengan seorang anak laki-laki, anak itu akan diserahkan kepada Tuhan. Dan 1 tahun kemudian Hana hamil dan melahirkan anak laki-laki tepat seperti yang dia minta. Dan dia mengingat janjinya kepada Tuhan, bahwa setelah anak ini nanti lepas susu, artinya setelah disapih, Samuel akan diserahkan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, dalam pikiran saya pribadi, seolah-olah Samuel ini dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan karena janji ibunya. Tetapi sebenarnya orang-orang Israel zaman dahulu adalah orang-orang yang memegang komitmen tinggi dengan sebuah janji atau nazar. Apa yang dia sumpahkan, apa yang dia nazarkan, dia akan memenuhinya. Sebab jika dia tidak memenuhinya, maka hukuman Tuhan, murka Tuhan akan terjadi pada dirinya. Dan kita melihat di sini bahwa Hana memenuhi janjinya. Usia 2-3 tahun kemudian setelah Samuel lahir, Samuel diserahkan kepada Tuhan melalui gereja di Shilo dan di bawah bimbingan Imam Eli. Yang pertama, saudara, Samuel diproses panggilannya karena janji ibunya. Bapak Ibu, orang tua yang pernah berjanji kepada Tuhan, coba ingat-ingat janji saudara kepada Tuhan. Mungkin berhubungan dengan anak saudara. Ketika saudara serahkan anak saudara di hadapan Tuhan di gereja melalui ibadah penyerahan anak, janji saudara apa? Ingat itu, lakukan itu, kerjakan supaya Tuhan tidak menjadi marah kepada saudara sebagai orang tua. Ingat itu. Dan kita melihat di sini Samuel diproses panggilannya karena janji ibunya. Yang kedua, saudara, kita melihat meskipun Samuel tinggal bersama-sama dengan Imam Eli dan Alkitab menulis dia tidur di bait Allah, tidur bersama-sama dengan tabut perjanjian Tuhan di dalam bait Allah, Samuel belum mengenal Allah yang disembahnya. Samuel baru mengikuti cara hidup Imam Eli, Sabat ke gereja, mengadakan upacara penyembahan korban kepada Tuhan, mengadakan ibadah-ibadah yang menjadi kegiatan pelayanan seorang imam, dikerjakan oleh Samuel. Tetapi Samuel belum mengerti siapa yang disembahnya, apa yang harus dia lakukan ketika bertemu dengan Allah yang disembahnya. Dan Samuel belum mengerti bahwa sebenarnya Allah yang disembahnya itu sudah sangat-sangat dekat dengan dia. Kita melihat di sini, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ayat yang pertama sampai yang ke-3. Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan. Lihat di situ, menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan artinya jarang terdengar. Allah jarang berfirman kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ini menandakan bahwa Samuel sudah berdekatan, sudah berada dalam lingkup jangkauan tangan Tuhan.
Tetapi Samuel tidak sadar, Samuel belum tahu, belum mengerti bahwa Allah yang disembahnya itu ya, sudah sangat dekat dengan dia. Bapak Ibu, bahkan ketika Tuhan sendiri berbicara kepada Samuel, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8 kita menemukan, dipanggil Tuhan 3 kali, Samuel tidak tahu bahwa itu suara Tuhan. Dia lari ke tempat Eli dan bertanya kepada Eli, mengapa Bapak memanggil aku? Ada apa Bapak memanggil aku? Saudara, dan pada panggilan yang ketiga, Eli memberitahu kepada Samuel, nanti kalau ada suara yang sama seperti kamu dengar, bicaralah kepada Tuhan. Ya. Katakan, ya Bapa, hambamu mendengar. Berbicaralah kepada hambamu ini. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita sudah dekat tapi tidak mengenal secara mendetail. Ya. Kaum muda yang pagi ini melayani, apakah kalian mengenal lebih dalam teman-temanmu sepelayanan? Apa sifatnya, apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa kesukaannya, apa yang dia kerjakan ketika berada di rumah? Apakah kalian mengenal dekat teman-teman sepelayananmu? Jangan-jangan kalian seperti Samuel. Atau suami istri, bapak dan ibu, apakah kalian juga mengenal masing-masing pribadi pasanganmu? Saya takut kita tidak mengenal pasangan kita. Tidur bersama, hidup bersama, pelayanan bersama, tetapi kadang-kadang tidak mengenal lebih dekat. Yang kedua, saudara, saya ingin mengajak kita semua, mari kita belajar saling mengenal lebih dekat. Ketika Samuel dipanggil Tuhan sebanyak 4 kali, ya, 3 kali dia tidak sadar itu suara Tuhan. Yang terakhir kali dia sadar karena diberitahu oleh Imam Eli. Saya bacakan ayat yang ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ya. Di sini kita melihat bahwa Samuel baru mengerti setelah bapak rohaninya memberitahu, nanti kalau Tuhan bertanya lagi, memanggil kamu lagi, katakan seperti ini. Saudara, mengenal lebih dekat, luar dalam tentang Allah yang kita sembah. Mari kita coba belajar di sana. Tidak saja kita hanya membaca firman-Nya, tidak saja kita menyanyi puji-pujian yang menyuarakan suara hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan, tetapi cobalah punya waktu untuk berdiam diri, mendengar Tuhan berbicara kepada kita, mendengar Tuhan berkata-kata kepada kita, sampai kita merasakan bahwa Allah itu menginginkan suatu tindakan, suatu perbuatan atau perkataan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Dia. Kalau kita baca sampai akhir pasal yang ketiga ini, sangat luar biasa indahnya. Samuel dipakai oleh Tuhan. Bahkan itulah penglihatan pertama kali yang Samuel dapatkan dan disampaikan kepada Imam Eli tentang hukuman yang akan diterima keluarga Imam Eli. Saudara, coba saudara bayangkan sebagai orang yang hidup mengikut orang, ya, lalu saudara diberitahu melalui suara Tuhan untuk menunjukkan dosa-dosa orang di mana saudara ikut. Apakah saudara akan melakukannya, menyampaikannya, atau saudara berdiam diri? Dan di sini kita bisa melihat Samuel mengatakan dosa-dosa keluarga Eli. Pada ayat yang ke-17, ke-18, Samuel memberitahukan hukuman yang akan diterima oleh keluarga Eli. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga Eli meskipun melayani di rumah Tuhan, di bait Allah, setiap hari bertemu dengan tabut Tuhan, setiap hari menyembah Allah di bait Allah, tetapi keluarga itu tidak mengenal Tuhan.
tidak mengenal secara dekat, bahkan mempengaruhi kehidupan Samuel yang magang menjadi nabi pada waktu itu. Samuel juga merasakan bagaimana kekeringan rohani dihadapi oleh keluarga Eli. Tidak ada kuasa, tidak ada firman, tidak ada penglihatan yang didapat keluarga Imam Eli. Dan baru melalui Samuel lah penglihatan itu mulai dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Yang terakhir Bapak Ibu, Samuel tadi dipanggil karena diproses melalui sebuah janji ibunya kepada Tuhan. Yang kedua, Samuel meskipun dekat tetapi belum mengenal Allah yang disembahnya. Yang ketiga, Samuel mulai mengenal Allah dan belajar bagaimana dia mengabdi. Ayat yang ke-9 dan ke-10, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara dikasih Tuhan, Samuel mulai mengenal suara Tuhan. Samuel mulai menyadari bahwa Tuhan memakai dia untuk menyampaikan isi hatinya, pesannya dari surga untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Dan dimulai dari keluarga Imam Eli. Samuel menyampaikan hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada keluarga Imam Eli. Dan sejak saat itu Samuel mulai dikenal oleh orang Israel bahwa dialah penyambung lidah Allah. Dialah yang dipakai untuk menggantikan Eli menjadi imam, menjadi pemimpin rohani atas bangsa Israel. Ayat 19, 20, 21 Bapak Ibu. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan, belajarlah mengenal Tuhan dan mengabdikan hidup Anda kepada Tuhan. Dimanapun saudara dan saya tinggal, abdikanlah hidup saudara kepada Tuhan. Jangan biarkan hidup saudara dan saya itu lepas dari kendali Tuhan. Jangan biarkan hidup kita lepas dari tangan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita itu tidak dipimpin oleh Tuhan. Samuel merespon panggilan Tuhan. Samuel mulai tidak lagi menjadi seorang anak yang tanpa kendali, tetapi dia dikendalikan oleh firman Tuhan. Setiap perkataannya, perbuatannya menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas dia. Anak-anakku, kaum muda yang sering melayani Tuhan, belajarlah peka dengan suara Tuhan. Mungkin Tuhan ingin pakai kita melalui pelayanan seperti ini. Mungkin Tuhan ingin pertegas panggilan kita melalui pelayanan di masa-masa mewabahnya COVID-19. Mungkin Tuhan ingin memperteguh iman kita. Dan jangan biarkan panggilan Tuhan itu kalian biarkan. Biarlah panggilan Tuhan itu selalu berkobar-kobar dalam hidup kalian dan menyemarakkan hidup kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tidak harus hidup seperti Samuel, menjadi hamba atau nabi Tuhan. Tetapi jadilah pelayan yang berkenan di mata Tuhan, yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Sehingga pelayanan anak-anak muda dimanapun kalian melayani, itu menjadi berkat bagi siapapun. Jika Tuhan memanggil kalian, beranilah berkata seperti Samuel, berbicaralah
sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan waktu kami sekarang ini. Di masa-masa kami masih memiliki jiwa muda untuk melayani Tuhan. Masih panjang waktu hidup kami ketika Tuhan percayakan kami untuk melayani di bidang pelayanan rohani. Dan kami serahkan Tuhan, kami semakin dekat dengan Tuhan. Tidak saja dekat, tetapi kami mengenal luar dalam bagaimana Tuhan memakai kami. Kami juga merindukan mengenal lebih dekat suara Tuhan. Ketika Tuhan pakai kami menjadi pelayan mimbar, tidak sekedar kami melakukan pelayanan ini, tetapi ini karena Tuhan yang memanggil kami. Tuhan yang ingin memakai kami supaya pelayanan kami jadi berkat bagi orang lain, seperti Samuel jadi berkat bagi orang Israel pada waktu itu. Memang pahit sebuah panggilan yang dijalani oleh Samuel. Dia seperti menjadi korban janji ibunya. Tetapi Samuel tidak menyalahkan ibunya. Samuel menunjukkan baktinya kepada sang ibu. Bagaimana dia jadi berkat bagi orang Israel. Dia melakukan apa yang dirindukan ibunya. Janji itulah yang memproses Samuel menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Janji itulah yang membuat Samuel dijamah oleh Tuhan, sehingga hidup Samuel senantiasa memiliki kedekatan dan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Samuel dipakai oleh Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan, menyuarakan kemauan, kehendak, kerinduan Tuhan untuk bangsa Israel. Bapa Surgawi, jikalau pagi ini kami mendengar bagian ini, biarlah kami tidak menutup telinga kami akan panggilan Tuhan. Kami ingin seperti Samuel. Ya Tuhan, kami mendengar, berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini membuat hati kami semakin dekat dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku
setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku mengharap. Bumi aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa Surgawi, kami serahkan Tuhan waktu kami saat ini seutuhnya kepada Engkau. Biarlah ketika Tuhan memanggil kami, ketika Tuhan berbicara kepada kami, ketika Tuhan menggemakan suaranya kepada hati kami, biarlah suara Tuhan itu kami dengar dan kami merespon suara Tuhan itu, kami merespon panggilan itu dan mencoba mengenal Tuhan lebih dalam, mengabdikan hidup kami kepada Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dimanapun kami melayani, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan menggemakan suara panggilan itu, biarlah kami belajar untuk merespon dengan positif. Kami serahkan Tuhan, kiranya panggilan Tuhan kepada Samuel juga berlaku kepada kami anak-anak muda, dimanapun kami berada. Tidak saja kepada anak-anak muda, tapi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, biarlah kami akan berikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, anak-anak kami yang dipakai oleh Tuhan selama hampir 2 bulan ini pelayanan secara online, Tuhan berkati mereka. Biarlah pelayanan mereka tidak sia-sia. Pelayanan mereka memberkati hidup mereka, memberkati orang lain, memberkati keluarga mereka, sehingga mereka boleh bersukacita karena dipakai oleh Tuhan menjadi lebih hebat lagi seperti Tuhan memakai Samuel. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati rumah tangga saudara. Tuhan memberkati hidup saudara, secara khusus kesehatan saudara dijaga oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan engkau, menjauhkan keluargamu dari sakit penyakit, menjauhkan keluargamu dari malapetaka dan bahaya. Dan Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya, Tuhan mengirimkan dokter-dokternya yang luar biasa untuk terus menolong kita supaya kita tetap sehat sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus diberkatilah saudara sekarang ya selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dwi Aryadi yang telah memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, dikarenakan wabah COVID-19 telah meluas, ibadah raya akan tetap dilaksanakan secara online melalui YouTube di Gereja Baptis Indonesia Sleman. Mohon seluruh jemaat dapat mensubscribe dan juga menyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan notifikasi pengingat dari kami. Yang kedua, selama ibadah raya dilakukan secara online, perkeluarga dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan 2 cara. Yang pertama, transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370011982221 atas nama Risti Yanawati Wahyuningrum GP Sleman. Atau bisa juga memberikan persembahan dan persepuluhan pada saat jam 2 setiap hari Rabu.
Untuk minggu depan akan diadakan ibadah perayaan HUT GBI Sleman ke-56. Dimohon seluruh jemaat yang mengikuti ibadah raya perayaan HUT GBI Sleman di rumah juga dapat menggunakan dress code berwarna putih. Selanjutnya, saya akan membacakan jadwal petugas minggu depan. Untuk jam doa tanggal 13 Mei 2020, MC Ibu Orientono, firman Tuhan Bapak Pendeta Dwi Haryadi, musik Saudari Erlina, LCD Saudara Jadi. Untuk ibadah raya online, untuk merayakan HUT GBI Sleman tanggal 17 Mei 2020, MC Ibu Novi, singer Bapak Heri N dan Ibu Dwi Haryadi, musik Saudara Vio, Devina, Patu, Marcos dan Agung, firman Tuhan oleh Pendeta Dwi Haryadi, LCD Saudari Erlina, doa syafaat Bapak Orientono dan bunga segar oleh Ibu Susi. Mungkin itu saja pengumuman untuk ibadah raya pada hari ini. Kami segenap petugas pelayan mimbar hari ini mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat mengikuti ibadah raya setiap minggunya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.